Nah, sejarah bagaimana gear kelima nih dan Awakening Nika benar-benar mengalami proses yang panjang, tapi hasil akhir itu tak pernah mengecewakan, karena dari gear kelima itu mengantarkan Luffy dan para krunya menjadi Kaisar Yonko dunia baru sekarang. Tentu dengan adanya fakta ini membuat para pembaca dan fans One Piece sendiri heboh tak karuan, karena hampir 20-an tahun lebih nih mereka salah menganggap Luffy adalah para Mesia Gomu Gomu no Mi kan? Karena yang sebenarnya Luffy sendiri adalah mythical Zoan langka yang dimana buah iblisnya itu sangat dicari oleh pemerintahan dunia sendiri. Meski potensi yang dimiliki Luffy Sencho kita tuh tak hanya sebatas dengan gear kelimanya ini, namun jikapun gear 5 itu menjadi puncak dari kekuatan Luffy, masih banyak sekali yang bisa Luffy kembangkan lagi di gear tersebut. Pasalnya seperti yang kita tahu, yang menjadi pembatasan dari kekuatan Luffy saat ini hanyalah imajinasinya saja. Oke, kita bahas lebih dalam evolusi paling fenomenal Luffy sekarang ini, gear kelimanya. Kita mulai. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas gear kelima Luffy, sejarah evolusi paling fenomenal untuk ending One Piece sendiri ke Laugh-Tale Mode Nika. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dari gear kelima ini saja masih banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan lagi oleh Luffy bahkan Sencho kita. Imajinasi liarnya lah yang akan terus membuatnya menjadi semakin kuat lagi ke depan. Namun seperti kekuatan Luffy tak hanya akan terhenti di gear 5-nya saja. Ada beberapa mon Sencho kita itu seakan-akan memiliki kekuatan dari Logia, seperti membuat daerah sekitar itu berubah menjadi karet kan. Lalu ada juga kalanya Luffy itu terlihat seperti memiliki kekuatan dari para Mesia, seperti merubah bentuk tubuhnya menjadi apapun. Dan yang terakhir tentu kekuatan spesial dari pengguna buah iblis tipe Zoan, yaitu regenerasi yang sangat cepat. Nah, sampai saat ini nih di mode gear kelimanya mungkin tinju besar Luffy yang berhasil membuat Kaido tumbang atau yang diberi nama kala itu sebagai Bajrangan, itulah yang menjadi kekuatan utama dari Luffy. Yang setidaknya dengan jurus yang satu ini Luffy berhasil memberikan damage yang begitu besar nih kepada Kaido, dan itu pula lah yang menjadi penentu kemenangan Luffy atas sang Yonko dari pertempuran Wano Kuni kemarin. Namun yang menarik adalah Luffy sampai saat ini pun belum pernah mengeluarkan kekuatan yang berhubungan dengan Dewa Matahari sekalipun. Pasalnya seperti yang kita tahu, buah iblisnya itu model Nika sang Dewa Matahari, atau mungkin yang disebut dengan Dewa Matahari di sini adalah penggambaran sosok prajurit yang akan membuat semua orang tertawa nih dari semua masalah dan juga penderitaan yang dialaminya. Artinya orang-orang akan mendapatkan pencerahan dari munculnya Luffy dengan Nikanya itu. Nah, kalau ini sih memang cocok nih dengan bakat Sencho kita daripada kekuatan yang benar-benar berlambangkan matahari. Nah, di sini Oda Sensei itu sepertinya masih menyimpan dan merahasiakan kekuatan dari Luffy bakal Sencho kita yang sesungguhnya nih lebih lanjut lagi. Namun yang jelas jika masih ada potensi yang sangat besar dari kapten tercinta kita ini. Dan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, yang membatasi kekuatan Luffy itu hanyalah imajinasinya saja. Kita ambil contoh Luffy di gear keempatnya, di mana Luffy memiliki 3 variasi atau 3 perubahan di kala itu. Momen mulai dari Bone Man, Tang Man, yang terakhir adalah Snake Man. Pada awal kemunculannya sendiri, Luffy itu dengan gear keempatnya banyak yang berspekulasi jika Luffy itu akan mengeluarkan gear baru setelah bentuk Bone Man-nya. Kenyataannya adalah justru muncul variasi baru yang kita kenal sebagai Tang Man. Lalu setelah Tang Man sendiri, Luffy itu kembali mendapatkan variasi baru dari gear keempatnya, yaitu Snake Man. Luffy mengalami perubahan bentuk yang sangat signifikan dari variasi lainnya di gear keempatnya itu, dimana ukuran tubuh Luffy itu tak sebesar Bone Man dan juga Tang Man. Namun di mode Snake Man-nya itu Luffy masih memiliki kesamaan dengan bentuk lainnya, yaitu Luffy tetap memantul. Yang ini menandakan jika itu masih masuk ke mode Bone Man, namun dengan versi yang berbeda dan lebih efektif lagi. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Luffy memiliki 3 bentuk yang berbeda dengan kekuatan andalannya masing-masing. Yang mana itu berarti untuk gear kelimanya nanti masih bisa menggunakan pola yang sama seperti halnya gear keempatnya kala itu. Oke, saat pertama kali Luffy diperlihatkan masuk ke mode Awakening dari gear kelimanya, Luffy itu diperlihatkan dengan sangat bebas, yang mana tingkat keelastasian tubuhnya karetnya itu juga semakin kuat, sehingga dia bisa bergerak nih dengan bebas layaknya sebuah karet yang tak ada batasannya. Atau dari semua itu mungkin saja bisa kita katakan ini sebagai form pertama dari gear kelimanya sebagai Paramecia yang mungkin juga berhubungan dengan Zoan.
sehingga dia bisa bergerak dengan bebas nih, layaknya sebuah karet yang tidak ada batasannya. Atau dari semua itu mungkin saja kita katakan sebagai form pertama dari gear kelimanya. Yang kedua adalah kemampuan spesial Luffy sebagai pengguna kekuatan Beyblade Zoan Hito no Mi itu, yaitu dengan kekuatan fisik serta pertahanan yang sangat kuat itulah ia juga tingkat regenerasinya juga sangat cepat pula karena Zoan. Hal ini sudah beberapa kali Luffy perlihatkan di mana dia bisa dengan cepat pulih selama menerima serangan fatal dari Kaido. Selain itu Luffy juga bisa dengan cepat memulihkan stamina-nya setelah jantungnya itu berdendang keras nih. Kita lanjut ke form atau kemampuan ketiganya Luffy di mode gear kelimanya itu, yang mana Luffy sendiri diperlihatkan seakan-akan memiliki kemampuan seperti Logia, yang mana Luffy bisa mempengaruhi area sekitarnya dan mengubahnya menjadi karet. Kita tahu nih, bukan hanya benda mati saja yang terpengaruh kekuatan karet Luffy ini, bahkan makhluk hidup pun tak terlepas dari pengaruh karet dari kekuatan milik Luffy. Ini tentu bahkan lebih spesial dari pengguna Logia itu sendiri. Pengguna Logia yang sudah awak kening, buaya iblisnya seperti Doflamingo pun hanya dapat mempengaruhi area di sekitarnya saja dan tidak makhluk hidup. Seorang pengguna Logia yang sesungguhnya pun tidak dapat melakukan apa yang Luffy bisa lakukan, yaitu mempengaruhi area sekitar bahkan makhluk hidup sekalipun. Nah, dari semua orang yang dijelaskan ini, barulah segelintir potensi yang sudah Luffy perlihatkan dengan gear kelimanya. Dan tentu kekuatan dari Luffy Bakasencho kita itu tak hanya sebatas itu saja kan, melainkan masih bisa menjadi jauh lebih kuat lagi. Kita tahu bahwa gear kelima itu baru beberapa chapter saja diperlihatkan kepada kita semuanya, dan terakhir di Egghead ini, dan ini masih terhitung sangat baru kan. Walaupun Luffy sudah jauh berkembang dan jauh menjadi lebih kuat lagi, bahkan sudah berhasil mengalahkan seorang Yonko Kaido ataupun mengalahkan para orang-orang Cyberball itu. Namun ini barulah kemampuan dasar dari gear kelima itu sendiri, dan belum potensi yang sebenarnya dari gear 5 itu keluar secara penuh. Karena dari pernyataan yang muncul ketika gear kelimanya itu awak kening adalah berhubungan dengan Joy Boy. Dan dalam catatan sejarah kuno itu terdapat satu nama yang populer dikenal sebagai Joy Boy itu tadi. Dan catatan itu ada dalam aksara Poneglyph. Namun dari Poneglyph di Pulau Manusia Ikan sendiri, dia gagal menepati janjinya dan menulis permintaan maaf pada Poneglyph di tengah lautan untuk membangun kembali Noah. Banyak teka-teki di sini, apakah Joy Boy itu adalah seorang raja di kerajaan besar itu yang memiliki nama asli tetapi gelarnya adalah Joy Boy, atau Joy Boy yang memanglah nama di masa lalu. Kita sendiri tetap berpikiran Joy Boy hanyalah sebuah gelar untuk orang dengan kemampuan kriteria khusus. Nah, cerita ini semakin terkuak lagi teman-teman ketika munculnya jiwa sebenarnya dari buaya iblis yang tertidur ratusan tahun lalu, dan itulah Nika. Di mana Nika sendiri bersemayam dalam mythical Zoan Hito no Mi dan sudah puluhan tahun namanya disembunyikan untuk mengelabui semua orang. Namun Wano Kuni memberikan gambarannya lebih jelas lagi sampai ke Egghead bahwa Luffy sekarang ini adalah Nika yang sangat luar biasa. Ini semakin relate lagi teman-teman. Dalam di kisah One Piece sendiri ada sebuah suku yang sebenarnya adalah hewan, tetapi mereka memiliki kecerdasan layaknya manusia normal, namun bisa berubah ke mode sulong jika melihat sinar bulan purnama. Itulah suku Ming. Di sini teori itu banyak berkembang jika kemungkinan memang benar Nika itu adalah leluhur dari suku Ming dan ada hubungannya di sana. Nah, kalau teori tentang leluhur mereka adalah monyet yang sudah ada di era kerajaan kuno itu, di mana Ming sendiri juga bagian dari Wano Kuni lama, yang mana itu bagian dari kerajaan kuno. Nah, ada kemungkinan besar bahwa di zaman itu dia juga dikenal sebagai Nika Sang Hanuman. Nah, kenapa seperti itu? Wait, kita telusuri lagi nih teori ini yang ramai berkembang dari para fans sendiri. Nah, seperti semua mythical Zoan pada umumnya, kisah Hanuman sendiri juga berasal dari mitologi legenda yang ada dalam kisah Mahabharata Ramayana kan, dimana kala itu ia hidup di sebuah kerajaan besar di zaman Sri Rama, dimana dalam epos Ramayana Hanuman itu juga sebagai simbol pengabdian yang tulus ikhlas untuk Rama dan Ayodhyapura. Dan itu ada kisah mitologi zaman kuno. Nah, ini jika dihubungkan dengan kerajaan kuno di abad kekosongan itu, mungkin pula Oda mengambil epos cerita Ramayana dalam pengembangan karakter Nika. Seperti yang kita tahu, Nika sendiri dikenal sebagai Dewa Matahari, yang mana ia juga memiliki kesamaan cerita yang mirip dengan Hanuman sendiri. Dimana ketika masa kecilnya Hanuman sendiri itu mengira matahari itu terbit sebagai sebuah buah. Dia melompat ke langit sehingga dia bisa memakannya. Nah, jika memang benar hikayat Nika itu bersumber dengan kisah Hanuman, ini masuk akal lagi kan? Kisah itu mirip sekali dengan apa yang terjadi pada Luffy sendiri. Ya, bahkan dalam mode Nikanya kemarin itu juga memiliki kemampuan menangkap sebuah petir, dan tak hanya itu saja, kemampuan Nika itu mirip sekali dengan Hanuman, dimana ia bisa mengubah massa dan ukuran tubuhnya sesuka hati. Luffy bahkan dalam modenya itu beberapa kali berubah bentuk bak raksasa, dan itu mirip sekali dengan para suku Ming yang berubah menjadi besar ketika dalam mode sulongnya itu. Nah, kisah tentang Nika dan hubungannya tentang semua itu akan sangat menarik nih, karena kisah Luffy sendiri juga namanya bersumberkan dengan kata monkey kan, dan ini serasa nyambung dengan semua hal yang kita jelaskan tadi. Gimana menurut kalian?
So itulah tadi pembahasan kita mengenai gear kelima sejarah evolusi paling fenomenal untuk ending One Piece sendiri yang berhubungan dengan mitologi di zaman itu. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.